Kamu pasti sangat lapar akan kemenangan. Selamat datang di What's Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 5 hal yang tidak menyenangkan yang kamu tidak tahu tentang lomba makan. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada aspek yang sangat berbahaya dan menjijikan dari lomba makan. Nomor 5, sebagian besar makanannya tidak dikunyah. Ketika masih anak-anak, kita diajari untuk mengunyah secara perlahan makanan yang kita makan sebelum menelannya. Hal itu tidak hanya mempermudah pencernaan, tetapi juga membantumu menghindari tersedak. Ya, sepertinya kebanyakan orang tua tidak membesarkan anaknya untuk menjadi world class eater. Karena pada tingkatan kompetitif, pemikirannya adalah semakin sedikit mengunyah, semakin baik. Semua itu hanyalah masalah manajemen waktu, dan ketika kamu makan dan dikejar waktu, setiap detik yang kamu habiskan untuk mengunyah itu penting. Jadi, para profesional melatih diri mereka untuk menelan potongan makanan yang besar. Lucunya, meskipun para profesional mengunyah seminim mungkin saat bertanding, mereka menghabiskan waktu yang tidak sedikit untuk mengunyah permen karet dengan tujuan untuk melatih kekuatan rahang. Nomor 4, kamu harus mengabaikan refleks tubuhmu. Rasa ingin muntah bukanlah satu-satunya refleks yang harus diabaikan oleh kompetitor. Perut yang normal bisa menampung 1 liter konten dengan nyaman, tetapi bisa direnggangkan lebih dari 4 kali lipatnya. Bagaimana caranya? Well, kamu tahu suara kecil yang mengatakan, "Aku sudah kenyang"? Itu adalah refleks kekenyanganmu, dan profesional eater belajar untuk mematikannya. Pada satu titik, refleks itu akan mencoba untuk membuat mereka muntah, tetapi mereka juga mematikan mekanisme tersebut karena jika mereka gagal mematikannya dan muntah, yang biasanya disebut dengan Roman incident atau reversal dalam kompetisi, mereka akan didiskualifikasi. Sayangnya, rasa sakit adalah sesuatu yang tidak bisa dimatikan oleh peserta dan mendorong perutmu sampai ke batas melibatkan rasa sakit yang serius. Nomor 3, mereka melompat ketika makan. Untuk masyarakat biasa seperti kita, bergerak adalah hal terakhir yang ingin dilakukan pada saat atau setelah makan terlalu banyak. Tetapi para ahli akan mengatakan kepadamu kalau itu adalah hal yang penting dari strategi lomba makan. Ingat, mereka jarang sekali makan untuk waktu yang lama, sehingga kemalasan yang ditimbulkan oleh makanan seperti saat Thanksgiving bukanlah masalah. Gagasannya adalah melompat membantumu menurunkan makanan. Meski terdengar menjijikan, menurut seorang profesional Michelle Lesko, makanan yang dimakan bisa mulai terasa seperti itu akan kembali ke kerongkongan dan melompat membantu agar makanan itu turun ke perut. Joy Chestnut, seorang profesional eater yang terkenal, juga mengatakan kalau melompat adalah hal yang esensial untuk menurunkan makananmu. Nomor 2, kontes memakan testis itu nyata. Dalam kompetisi, mungkin hotdog adalah makanan yang umum ditemukan. Cabai dan sayap ayam juga cukup populer. Tetapi, apapun yang bisa kamu makan bisa dijadikan perlombaan. Seorang speed eater profesional, Matt Stoney, telah menanamkan namanya dengan memecahkan rekor untuk memakan segala makanan, dari bacon, tacos, sampai Pips marshmallow candies. Tentunya, selalu ada orang yang ingin mendorong batasan, dan pada event tahunan, Testicle Festival di Montana, di mana memakan testis adalah nama permainannya. Seorang eater yang terbuka untuk ide tersebut akan mengetes perutnya dengan melihat siapa yang bisa melahap Rocky Mountain Oyster terbanyak, sebuah adonan testis yang digoreng. Nomor 1, lomba makan bisa mematikan. Seperti yang dilaporkan oleh Vice Munchies di tahun 2017, 2 orang meninggal dalam waktu 24 jam setelah berpartisipasi dalam kompetisi. Keduanya dikarenakan oleh sesak nafas. Sayangnya, kematian yang terjadi saat atau setelah lomba makan lebih umum terjadi daripada yang kamu kira. Hanya 1 minggu sebelumnya, seorang mahasiswa Korea meninggal, itu juga dikarenakan saluran udara yang tersumbat setelah berpartisipasi dalam lomba makan di kampusnya. Ketika kamu makan dengan cepat dan mengkonsumsi begitu banyak makanan, makanan yang tidak terkunyah bisa dengan mudah kembali ke atas atau tersangkut. Kemudian, ada resiko dari mendorong perut melebihi batasnya yang bisa mengakibatkan perutmu pecah dengan potensi kematian. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari What's Mojo Indonesia, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.